Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazla idza syi'ta sahla. Baik, alhamdulillah, di pertemuan kita yang ke-6 ini insyaallah kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas daripada video yang kelima. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mukaddimah daripada sifat huruf-huruf Arab. Kita sudah jelaskan bahwa sifat ini tidak bisa terlepaskan. Namanya sifat huruf ini tidak bisa terlepaskan daripada makharijul huruf. Kemudian sifat ini dia memiliki secara umum memiliki dua pembagian. Bagian yang pertama adalah sifat-sifat yang memiliki lawan. Bagian yang kedua adalah sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Kemudian kita sudah jelaskan bagian yang pertama, dan ini adalah yang cabang dari yang pertama, yaitu adalah hamas dan jahar. Singkatnya, hamas dan jahar ini berkaitan dengan mengalir atau tertahannya nafas. Hams, sebagaimana ketika kita mengucapkan hams, maka kita merasakan di situ udaranya mengalir. Nah, huruf-hurufnya adalah bahassahu syakhsun sakat. Ada 10 huruf. Adapun jahar, nah jahar ini sebaliknya. Dia nafasnya tertahan. Berarti selain huruf-huruf bahassahu syakhsun sakat dari huruf-huruf hijaiyah, maka berarti suaranya, nafasnya ketika kita membaca huruf-huruf ini akan tertahan. Kemudian kita jelaskan juga, sudah masuk juga ke kategori yang kedua, yaitu adalah syiddah, rakhawah, dan bainiyah. Di pertemuan kemarin kita jelaskan bahwa syiddah ini adalah, secara singkat, syiddah, rakhawah, dan bainiyah ini mereka membahas tentang apakah suara ini tertahan, apakah suara ini tertahan sebagian, apakah suara ini tidak tertahan sama sekali atau bebas. Nah, di sini kita akan sudah mulai membahas syiddah. Dan di syiddah ini, bahwa huruf-huruf syiddah ini suaranya tertahan. Bagaimana itu? Kita bisa buktikan dengan membaca huruf-huruf berikut ini, kemudian kita sukunkan huruf-huruf ini. Nah, kita sukunkan huruf-huruf ini, maka kita akan temukan bahwa suara tertahan. Contohnya apa? Aj, ada, aqo, alto, ab, ak, at. Maka kita tidak bisa membaca huruf ini lebih panjang lagi. Kemudian ya berikutnya nanti ada bainiyah dan juga rakhawah. Kemarin kita sudah jelaskan secara panjang lebar untuk syiddah. Sekarang kita akan masuk ke rakhawah sebelum kita masuk ke bainiyah. Adapun rakhawah ini secara bahasa mungkin artinya adalah lunak.
Rokhawah secara bahasa artinya adalah lunak. Nah, kita akan dapatkan bahwa rokhawah ini adalah hembusan huruf suara lunak yang sempurna ketika melewati makhraj. Misalkan huruf shin. Shin. Kenapa dia lunak? Karena di sini huruf-huruf rokhawah ini suaranya dia tidak tertahan. Suaranya dia tidak tertahan. Tidak seperti huruf-huruf syiddah. Kalau huruf-huruf syiddah kita membacanya tidak dengan lunak. Misalkan ab, aj, ad, ak, ad, atau. Nah, kita membacanya sedikit karena tertahan, akhirnya bacaan kita tidak menjadi lunak. Adapun di huruf-huruf rokhawah ini kita akan dapati bahwa huruf-huruf yang kita baca di sini adalah huruf-huruf yang lunak. Nah, ini huruf-hurufnya apa? Huruf-huruf rokhawah ini kita ketahui bahwa ini adalah huruf-huruf selain bainiyah dan juga selain huruf-huruf syiddah. Berarti selain fahathahu syakhsun sakat. Ada 10 huruf. Dan selain nin Umar. Selain 5. Berarti ada 15 huruf untuk syiddah dan bainiyah. Berarti sisanya ada sekitar 14 huruf untuk rokhawah. Nah, contohnya apa? Huruf shin. Contoh yang paling mudah adalah huruf H. Huruf H. Ah. Alham. H. H baik dia ketika berharokat maupun terlebih lagi ketika dia tidak berharokat. Kita akan dapati, kita amati di sini adalah suaranya ya. Suara keluarnya ya. Ha. Sha. Misalkan batasa. Sa. Afan kalau sa ini adalah rokhawah juga. Sa. Ini mempunyai sifat hams dan juga rokhawah. Sa. Sa. Sha. Sa. Sin. Kemudian kita misalkan huruf-huruf seperti za. Za. Nah, umumnya huruf-huruf yang hams ini fa, 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 ha, sa, hu, sha, kha, su, sun, sa. Kecuali huruf ka dan ta. Ka dan ta ini masuknya ke syiddah. Adapun huruf-huruf yang lain ini, kalau kita belajar di yang pertama tadi itu adalah huruf-huruf hams, maka semua huruf-huruf hams ini masuknya ke rokhawah. Kalau kita ingin cari contoh ya, tanpa kita perlu menghafal. Jadi kita ingat-ingat huruf-huruf hams ada 10, bahwa yang masuk ke rokhawah semuanya kecuali huruf kaf dan huruf ta. Kemudian yang ketiga adalah bainiyah. Nah, ini bainiyah ini penjelasannya lebih panjang dari rokhawah ya. Karena rokhawah ya begitu saja mengalir suaranya. Sya, sya, sya. Maka ketika kita membaca dengan putus, kita syiddahkan huruf-huruf rokhawah ini, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Misalkan misalkan ada di kata nahmadu. Nah, 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 Ahmad. Berjalan suaranya. Tapi kalau kita bacanya Ahmad, ismuhu Ahmad. Nah, ini salah. Yang benar adalah ismuhu Ahmad. Panjang. Durasinya suaranya ini lebih panjang daripada bainiyah. Tingkatan pertama syiddah, tingkatan kedua bainiyah, tingkatan ketiga adalah rokhawah. Durasi membaca huruf-huruf rokhawah ini lebih panjang daripada syiddah dan bainiyah. Nah, kita di sini akan jelaskan bainiyah. Nah, ini adalah sifat yang unik karena satu-satunya sifat yang ada pertengahannya. Sifat-sifat pertengahan. Biasanya antara dua saja. Hamas, jahar, kemudian isti'la, istifal, kemudian itbaq dan idhaq,
ismat, dan yang lainnya, itu hanya dua saja. Sementara di yang kategori ini ada pertengahannya, itu adalah sifat bainiyah. Bainiyah secara bahasa adalah pertengahan atau di antara keduanya. Dia tidak masuk ke yang sana, tidak masuk ke yang sini. Karena memang dia tidak seperti itu. Nah, maka bainiyah ini hembusannya sebagian suara, hanya sebagian suara tertahan, sebagian lewat. Nah, karena makhraj tidak tertutup secara sempurna, tapi nanti dia akan tertutup secara sempurna. Misalkan contohnya adalah huruf lam. Huruf lam ini. Nah, ini lam ini ketika seseorang baru belajar talaqi, misalkan orang baru belajar talaqi bersama syekh, nanti dia pasti awalnya akan talaqi surah Al-Fatihah. Jadi setelah dia lulus ta'awudz dan basmalah, dia akan membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama kali dia akan mengucapkan adalah setelah basmalah adalah alhamdu. Al Mungkin dia sebelumnya belum pernah belajar, jadi dia akan membaca alhamdu, alhamdu. Padahal di kata pertama ini kita langsung sudah temukan dua huruf bainiyah yang sukun. Al ham, lam sukun, mim sukun. Nah, ini untuk huruf-huruf bainiyah. Bagaimana cara pengucapannya? Ya, kita tidak bebaskan panjang, juga kita tidak mematikan atau tidak langsung potong seperti syiddah. Jadi alhamdu, alham, alham, alham. Dia seperti mempunyai, tadinya setengah tertutup, kita baca tertutup. Alham, ham, bukan alham. Kalau seperti ini adalah seperti syiddah. Karena nah ini kenapa ada bainiyah huruf lam, yaitu hembusan pada suara saat pengucapan lam karena ujung lidah menghalangi keluarnya hembusan ini tadi ya. Jadi seperti lam itu seperti berproses. Al, al, al. Mungkin secara slow motion bisa dijelaskan seperti itu. Jadi dia suaranya mengalir dulu. Nah, nanti sambil si lidah ini berproses untuk menutup. Al, 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 al. Adapun huruf kedua adalah huruf ro. Nah, ini yang pada huruf ro yaitu adalah hembusan sebagian suara pada saat pengucapan ro, karena sebagian besar ujung lidah menghalangi keluarnya hembusan huruf ini. Ro, nih ro ya. Ujung lidah dengan langit-langit bagian depan yang di atas ini adalah makhrajnya huruf ro. Kemudian ar, ar. Coba kita mengucapkan huruf ro, 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 ro. Kita dapati bahwa nanti ada sedikit udara yang mengalir di atas lidah kita. Nah, itu di tengah-tengah. Itu adalah makhrajnya huruf ro. Makhrajnya huruf ro. Nah, jadi tertahan ya karena apa ya? Karena memang dia seperti itu. Memang dia tertahan. Jadi udara yang mengalir dan dia juga udara suaranya mengalir karena udaranya mengalir. Jadi tapi dia tertahan karena sifatnya huruf ro. Adapun baini ya pada huruf nun dan mim. Nun dan mim ini unik. Nun dan mim ini unik. Yaitu mengalir sebagian suara. Pada saat pengucapan nun dan mim karena rongga hidung bagian belakang terbuka sebagian, gunnah, dan mulut tertutup sebagian. Nah, ini jadi kalau kita ingat-ingat lagi di pelajaran kita di makhrajul huruf, bahwa nun dan mim ini
Ada nisful mukammil dan nisful mukammal. Jadi sebagian itu satu dan yang lainnya saling melengkapi. Jadi makhrajnya bukan dua ya, tapi makhrajnya adalah setengah-setengah. Jadi saling melengkapi. Ada yang dilengkapi, ada yang melengkapi. Nah, salah satunya, jadi kalau suaranya ini akan keluar dari rongga mulut ya, akan keluar dari masing-masing makhrajnya. Misalkan huruf nun, ya huruf nun, berarti ya nun berarti keluarnya dari sini. Nah, kalau mim, berarti keluarnya dari bibir. Itu untuk suaranya. Adapun untuk gunnahnya maka dia akan keluar dari rongga hidung. Keluar dari rongga hidung. Karena sebagian rongga hidung akan terbuka ketika kita mengucapkan huruf-huruf ini. Karena huruf nun dan mim adalah huruf-huruf gunnah. Nah, ini eh, ketika kita mengucapkan huruf nun dan mim pada sifat bainiyahnya, maka kita harus perhatikan bahwa kita harus sempurnakan juga gunnahnya. Misalkan ada di kata surat Al-Fatihah. An, am, an, am, an. Kita sempurnakan hurufnya, sempurnakan gunnahnya. An'amta siratal ladzina an'amta. Di ayat yang tadi. Siratal ladzina an'amta. Nah, satu potongan ayat satu potongan kalimat kita akan langsung temukan dua contoh. Kemudian keempat, nah ini huruf ain. Nah, ini unik. Maka sifat bainiyah ini karena hurufnya sedikit, nah masing-masing karakternya berbeda. Yang terakhir ini dia beda sendiri, yaitu adalah baini ya pada huruf ain. Ini unik ya, dan ini kita mungkin tidak akan dapatkan suara ain, suara huruf ain di bahasa-bahasa yang lain. Bahasa-bahasa yang terkenal di dunia mungkin kita tidak akan dapatkan huruf-huruf ain. Adapun baini ya pada huruf ain, yaitu mengalirnya sebagian suara pada saat pengucapan ain karena katup anak lidah kembali ke belakang. Nah, ilmu ini mungkin hanya didapatkan di ilmu kedokteran ya. Tapi kita secara praktek kita tidak bisa melihat. Mungkin kita bisa merasakan tapi tidak bisa melihat. Bagaimana itu huruf ain? Huruf ain kita ada juga contohnya dari surat Al-Fatihah. Lagi-lagi surat Al-Fatihah. Maka ketika kita ingin mencari contoh, kita tidak perlu jauh-jauh. Kita hanya coba kita maksimalkan yang ada di surat Al-Fatihah. Contohnya apa? Ada di ayat Iyyaka na'budu. Maka ketika huruf ain ini suaranya bisa panjang, maka itu adalah berarti ainnya belum benar. Misalkan Iyyaka na'budu berarti ainnya belum maksimal karena dia belum menutup. Yang benar adalah Iyyaka na' suaranya tertutup, suaranya habis. Na'budu na'budu na'budu. Nah, ini yang paling jelas, yaitu adalah huruf ain. Maka kita harus latihan dan kita harus cek lagi huruf ain. Apakah ketika dia sukun, dia akan menutup. Kemudian kita sudah selesai di pembahasan huruf syiddah, kemudian rokhawah dan ain. Nah, sifat-sifat yang tiga ini berkaitan dengan namanya durasi, berkaitan dengan tertahan atau tidak tertahannya suara atau tertahan sebagian dari suara. Maka di sini ada pembahasan
mungkin untuk lebih memperjelas bayangan kita, maka di sini ada durasi huruf-huruf yang berharokat adalah sama. Seperti kata pada kutiba. Jangan kutiba, kutiba. Nah, ini adalah ikhtilas atau korupsi. Jadi, eh, kunya satu harokat, tinya setengah harokat, banyak satu harokat. Misalkan seperti itu. Walaupun ikhtilas juga ada nanti di mungkin di qiraat yang lain, tapi di qiraat Hafs an Asim ini dia tidak ada namanya ikhtilas atau harokatnya setengah atau menjadi 2/3 atau menjadi sepertiga. Jadi semuanya adalah harokat tamah, harokat yang full. Kutiba, kutiba. Kemudian yang kedua, panjang durasi huruf-huruf sukun bersesuaian dengan hembusan suara. Sesuai dengan hembusan suara ketika dilafalkan. Misalkan hembusan suara berarti apa? Hembusan suara berarti adalah sesuai dengan syiddahnya, rokhawahnya, atau bainiyahnya. Misalkan ada di kata yastabshirun. Ini yang sukun ya, kita perhatikan. Yes. Sin. Sin ini masuknya kemana ini? Nah, ternyata kita perhatikan bahwa sin adalah huruf rokhawah, berarti dia panjang. Yes. Dia harus seperti itu. Panjang. Jangan yastabshirun. Yastabshirun. Ketika panjangnya sin dengan panjangnya ba, durasinya sama, berarti ini adalah kesalahan. Dia harus lebih panjang daripada huruf ba. Yastabshirun. 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 Kita dapati bahwa di sini adalah dua sifat yang bertolak belakang. Ya, satunya ke kanan sekali, satunya ke kiri sekali. Sin panjang, ba ini syiddah, dan ini adalah pendek. Kemudian durasi huruf-huruf yang berharokat sama dalam satu tingkatan di antara tingkatan qiraah. Artinya, durasi huruf yang berharokat fathah sama dengan durasi huruf berharokat dhammah sama dengan berharokat kasrah. Misalkan apa? Kutiba ya'idzukum, su'ila, su'ilat, sama ya. Nah, nanti kita akan dapati beberapa cara baca yang salah atau yang kurang tepat terjadi saat membaca huruf-huruf berharokat. Pertama, nah ini mumpung kita berada di sifat-sifat yang berkaitan dengan durasi panjang pendeknya membaca sebuah huruf. Maka ada beberapa kesalahan mungkin kita harus perhatikan. Memanjangkan durasi huruf berharokat melebihi durasi huruf berharokat yang lainnya. Di dalam qiraah, nah ini kita ada istilahnya para ulama qiraah, ulama tajwid, yaitu adalah tamtid atau memperpanjang atau idkhal, masukkan. Misalkan contohnya ada, harusnya adalah famai ya, langsung masuk, ma langsung ke ya, famai ya'mal. Tapi ada yang membacanya secara keliru, jadi dia tambahkan, seakan-akan menambahkan alif di sini. Famai, 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 famai. Harusnya famai, famai, bukan famai. Famai ya'mal, famai. Mungkin dia terbawa nada atau yang lainnya. Atau mungkin dia belum belajar. Maka kesalahan-kesalahan ini tidak akan kita dapatkan pada buku-buku tajwid. Atau kita akan dapatkan, tapi kita tidak bisa memahami dengan baik dan benar. Maka kita harus kembali lagi ke talaqi kepada guru yang memang benar-benar sudah bersanad dan sudah belajar. Benar-benar berilmu, bukan hanya sekedar bersanad. Kemudian ada kesalahan berikutnya, contohnya ada di kata kuntum, kuntum.
Nah, harusnya seperti langsung masuk ke nun. Ada yang biasa ditamtid. In kuntum, kan ini ada kata sebelumnya adalah in. Nah, gini ya. Nah, misalkan seperti ini. Ditambahkan, seakan-akan tambahkan ya. Harusnya in kuntum, bukan in kuntum. Mungkin kesalahan seperti ini, kesalahan seperti ini biasanya dia tidak disengaja atau karena faktor keliru atau faktor lupa. Biasanya ketika mungkin dia menjadi imam atau sedang membaca tilawah atau qiraah yang lainnya. Ada juga misalkan innalladzina. Nah, ini ya tadi saya katakan innalladzina kafaru. Harusnya adalah inna. Kedua, nah tadi jika yang pertama kesalahannya adalah ini kesalahan dalam huruf yang berharokat. Maka yang kedua adalah memendekkan durasi huruf berharokat, kurang dari durasi huruf-huruf berharokat yang lainnya di dekatnya. Nah, ini tadi saya sudah katakan yang adalah ikhtilas. Misalkan ini adalah ikhtilas. Nah, tapi ini ada di dalam qiraah yang sahih, qiraah yang mutawatirah yang berasal dari Rasulullah. Tapi ikhtilas ini tidak ada di qiraah Hafs dan Asim yang kita pelajari. Yang Indonesia pakai qiraah ini. Nah, ulama menyebutkan dengan ikhtilas itu contohnya misalkan biasanya adalah di huruf-huruf yang ya berurutan ya, misalkan fathah fathah fathah, dhammah dhammah dhammah, misalkan atau kasroh kasroh kasroh. Nah, ini contohnya apa? Ada di sini. Ya, ya murukum. Nah, ketika kita membaca ya murukum, mungkin karena sama-sama dhammah jadi ya murukum, ya murukum. Innallaha ya murukum. Nah, ini adalah ikhtilas. Maka yang benar adalah innallaha ya'murukum murukum murukum. Ini adalah benar. Yang salah innallaha ya'murukum murukum. Ini belum satu harokat. Ada lagi khalaqakum khalaqakum khalaqakum, bukan khalaqakum alladzi khalaqakum. Nah, ini adalah ikhtilas. Ada juga mungkin di huruf-huruf yang seperti ini, contohnya adalah ya'idukumullah misalkan. Ya'idukumu dukumu. Pastikan huruf-huruf ini walaupun harokatnya sama dan berdempetan, dia memiliki haknya masing-masing. Ya, sebagaimana di definisi ilmu tajwid bahwa salah satu tajwid itu adalah mempelajari atau memberikan setiap huruf itu hak dan mustahaknya. Jadi hak dan mustahaknya huruf itu adalah dibaca dengan satu harokat sempurna. Ya, I, du, ku, mu. Jadi kita membaca yang sambung seperti ini seakan-akan terpisah. Ya, I, du, ku, mu. Nah, untuk mengobati kebiasaan ikhtilas ini, kita untuk mengobati ya, ini pertama ada dua cara. Cara yang pertama adalah tentunya dengan talaki kepada guru yang benar, pada guru yang kompeten. Kemudian cara yang kedua mungkin kita bisa seperti tadi. Jadi untuk mengobati ikhtilas, kemudian kepanjangan atau kependekan cara membaca hurufnya, ini caranya mudah ya. Caranya adalah seakan-akan kita pisahkan dulu hurufnya. Karena hakikatnya huruf ini walaupun bersambung tapi bacanya tetap terpisah. Misalkan ya, i, du, ku, mu. Kita pisahkan dulu satu-satu. Kita baca dengan harokat sempurna. Ya, i, du, ku, mu.
Nah, kita sudah bisa nih kita latihan ya'idukumu. Maka kita coba sekarang sambung bacanya. Ketika disambung bacanya, jedanya tidak ada jeda, langsung dibaca. Ya'idukumu khalaqakum ya'murukum. Nah, itu adalah cara mengobati kekurangan kita, yaitu adalah ikhtilas. Kemudian durasi huruf-huruf sahih yang disukunkan. Pertama, durasi huruf lunak rokhawah lebih panjang dari huruf antara lunak dan keras. Ini jelas ya. Misalkan rokhawah, contohnya dari huruf ha, alham, misalkan ahmad, ihdi. Nah, huruf ha, ihdi huruf ha. Ini rokhawah lebih panjang daripada na'budu. Kemudian durasi huruf antara lunak dan keras bainiyah lebih panjang dari huruf syiddah. Ini tingkatan yang kedua ya. Yang pertama paling panjang rokhawah, kemudian yang kedua adalah bainiyah, ketiga adalah syiddah. Kemudian ketiga, durasi huruf-huruf sahih yang disukunkan bersesuaian dengan kecepatan qiraah. Jadi kecepatan qiraah baik dengan ukuran kecepatan tahqiq, tadwir atau hadar. Jadi 4 harokat ketika hadar dan 4 harokat ketika tahqiq ini berbeda. Ya, berbeda. Itu ibaratkan seperti batu bata. Nah, batu bata ini misalkan 4 harokat, berarti ada 4 batu bata. 1, 2, 3, 4. Maka ketika tahqiq, jadi satu batu bata ini adalah satu harokat sempurna. Ketika tahqiq maka batu batanya panjang, tapi tetap ada 4. 1, 2, 3, 4. Ketika hadar maka batu batanya lebih pendek, tapi tetap ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini disesuaikan dengan ukuran kecepatan. Nah, ini tentunya dia harus belajar terlebih dahulu kepada gurunya. Jadi supaya tidak salah. Jadi supaya dia tidak mengira bahwa 4 harokat di hadar sama dengan 2 harokat di tahqiq. Ini mungkin kurang tepat ya. Dia harus belajar kepada gurunya. Jadi gurunya yang bisa menentukan bahwa ini adalah benar, matnya sudah stabil dan benar. Kemudian kesesuaian di antara durasi huruf-huruf sahih yang disukunkan ini tetap berlaku meski apapun kecepatan qiraahnya. Jadi tetap satu harakat. Misalkan kita baca dengan hadar. Innallaha ya'murukum an tadhbahu. Ini adalah sempurna walaupun kita bacanya cepat. Ada juga kita bacanya dengan tahqiq. Innallaha ya'murukum. Ini juga satu harakat. Atau tadwir. Innallaha ya'murukum. Yang penting kita satu harakat itu ketika membaca huruf itu dengan sempurna, dengan rokhawahnya, syiddahnya, dan juga dengan bainiyahnya, dan juga sifat huruf yang lain. Nah, mungkin kita bisa bersama-sama di sini, mungkin bisa latihan di surat Alam Nashrah, surat Asy-Syarh. Nah, di sini banyak huruf-huruf yang sukun. Kita bisa latihan di sini sifat-sifat jahar, sifat-sifat syiddah, bainiyah, dan juga rokhawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Nah, kita perhatikan kalau dia dibaca panjang. Nah, ini mim bainiyah, shin rokhawah, ha rokhawah, dal adalah syiddah. Wa wada'na 'anka wizrak. Wizrak ini adalah rokhawah. Ain adalah bainiyah. Alladzi anqadha dhahrak.
rakhawah. Wa rafa'na laka dzikrak. Huruf ain bainiyah, huruf kaf syiddah. Fa inna ma'al usri yusra. Huruf lam sukun ini adalah bainiyah. Sin rakhawah. Sin lagi rakhawah. Inna ma'al usri yusra. Sama seperti sebelumnya. Fa idza faraghta fansab. Huruf ghain rakhawah, ba sukun adalah syiddah. Wa ila rabbika farghab. Farghab. Bainiyah kemudian syiddah. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.